Ngulik bareng? Bareng siapa? Bareng Agatha Semaunya. Oke, halo Komers, balik lagi sama kita Haya dan Wawing di episode ke-7 bareng Agatha Semaunya. Gua Wawing, kali ini seperti biasa gua dan Haya bakal Ngapain tuh, Wing? podcast, man. Podcast pastinya. Kali ini kita mau Pastinya. datengin siapa sih, Wing? Enggak, sebelumnya kita jelasin dulu nih. Jelasin dulu. Ini BNS ini sebenarnya apa? BNS itu podcast yang semaunya. Dan pastinya tujuannya itu untuk mewadahi ya, sekaligus memamerkan prestasi dari Yes. mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Betul banget. Kayak kita di sini bahas segudang manusia-manusia keren yang mau dipamerin di depan kalian semua. Betul. Nah, kali ini Kita mau pamerin juga. Iya, yang kita pamerin ini kali ini beda banget nih. Beda banget dari yang lain-lain. Karena yang kemarin-kemarin tuh cuma magang. Terus apa lagi ya kemarin? Enggak cuma. Oh iya sih ya, magang Cuma berat, kayak magang ada berat. magang, ada ISMA. Cuman yang kali ini unik banget dan kayak super beda gitu dari yang lain. Kali ini tuh yang biasanya ada di kendaraan. Tahu kan? Tuh, Wing. Ban. Oh, Mbak. Iya, kali ini ada anak ban yaitu Kak Pacil. Tepuk tangan dong buat Kak Azahra Auladana. Oke, mau dipanggilnya siapa nih? Pacil, Azahra Auladana apa Jessica? Aduh, bukan Jessica dong. Siapa dong? Panggil aja Pacil. Oke. Menarik nih. Kira-kira menarik kenapa nih. Kak dipanggil Pacil? Jadi sebenarnya, baru awal udah cerita loh. Apa dong? Gak apa kan semaunya. Apa? Oke, jadi waktu SMP itu Hmm. rambut gua kan keriting. Oke. Terus gua nggak pernah nyatok sama sekali. Hmm. Ya udah kelihatannya kayak kecil kan palanya. Jadi Oke. Pacil tuh sebenarnya pala kecil gitu. Oh gitu. Oke, menarik nih. Menarik nih. Menarik. Ini sangat menarik ya. teman-teman. Ini kita baru mulai sudah dapat salah satu fakta menarik Betul. nih dari Insight. Gestar. Insight. Ya ini insight banget sih. Jadi langsung aja lah Langsung ke aja. pertanyaan. Mungkin gue dulu ya, Wing ya. Boleh. Di sini mau nanya nih ke Kak Pacil. Kita widih, ada gempa sedikit gitu tadi ya. Iya, itu salah satu rangkaian acara ini. Yang bikin seru gempa pasti ya. Yoi. Oke, pertama nih kita mau nanya ke Kak Pacil. Mungkin agak sedikit flashback. Gitu kan ya. Awal nih kenapa sih dulu Kak Pacil bisa milih jurusan ilmu komunikasi dan di UPN lagi gitu kan? Kenapa tuh? Jurusan ilmu komunikasi berarti gue masuk kuliah ya. Iya betul banget. Oke, kita sedikit flashback ke berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Enggak ya, lebay ya. Lebay banget. Lebay banget. Jadi gue kebetulan kan komunikasi 2019. Jadi Yes. kita flashback ke tahun 2019. 2019 itu pada saat akhir gue SMA, gue tuh sebenarnya memutuskan untuk masuk ke, gue tuh pengennya kuliahnya di desain. Gue pengen desain komunikasi visual. Cuman kebetulan orang tua gue nggak menyetujui gue ada di jurusan itu. Tadinya gue pengen ambil FSRD ITB atau mungkin ngambil yang lain lah. Pokoknya intinya gue mau masuknya desain. Tapi karena nggak boleh, akhirnya ya udah gue nyari jurusan yang dimana gue bisa eksplorasi banyak hal juga di situ. Dan gue menemukan kalau ilmu komunikasi itu kan luas ya. Yes. Dan mungkin lo di sini juga ngerasa kalau misalnya lo belajar komunikasi tuh bisa ranahnya bisa kemana aja kan. Dan akhirnya gue memutuskan untuk masuk ke ilmu komunikasi. Nah, kenapa UPN? Gue sebenarnya tadinya mengincar universitas negeri yang lain gitu, Oh, yang bukan di lain. UPN. Tapi sepertinya rezekinya dapatnya di sini kan. Dan UPN juga merupakan salah satu universitas negeri yang keren juga kan. Keren Tepuk tangan buat banget, UPN. tepuk tangan dulu. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam bela negara. Kayaknya kalau masalah ketolak di univ negeri lain gitu, itu kayaknya sama gitu kan. Ya itu relate banget sih sama narsum-narsum sebelumnya. Kayak rata-rata gitu ya. Bahkan termasuk salah satu host yang di sebelah saya ini dia juga ada Oh, alasan. relate juga. banget kayak ya udah nggak apa-apa UPN aja. Ya udah, Tapi alhamdulillah kan. Alhamdulillah bagus juga iya. gitu, bagus juga. Kalau nggak di UPN kita nggak bisa bikin podcast ini. Betul. Betul banget. Tepuk tangan sekali lagi buat UPN. Terima kasih kepada UPN karena sudah mempersatukan, mempertemukan saya, Haya dan Pacil. Yes. Di dalam ruangan ini. Iya. Lanjut, Wing. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini kayak saya baca-baca sedikit tentang biodata hidup kakak, dan saya melihat kalau gempa. Wah, ternyata gempanya semakin terjadi-jadi di sini. Ya nggak apa-apa. Itu termasuk rangkaian acara kita ya teman-teman, jadi Ini santai. biar seru aja. Iya. Jadi oke, saya melihat biodata hidup kakak sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya.
kakak sempat mengikuti organisasi yang namanya Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi ya. Ih, 2 kabinet kan kakak? iya betul. Dua Yang pertama- periode, gitu, iya, keren dua banget. periode. Dua periode, 2 kabinet, bener. Benar ya? Bener. Ya udah, yang pertama pasti nama periodenya tuh Sagara bukan kak? Sagara. Iya. Laut kan kak? Iya betul. Tahu saya. Emang Maju analis- bersama kabinet Sagara. Oke. saya nggak tahu sih. Yang kedua Taksa kan? Betul sekali. Sayap. Iya betul. Keren nggak? Keren banget, ternyata lo udah cukup banyak membaca sejarah ya. Win, Iya, berarti ya. karena jangan sekali-sekali merupakan sejarah, hai. Jas merah. Betul. Nah, kira-kira ada nggak sih kak apa ilmu-ilmu dan manfaat yang kakak dapetin dari ikut organisasi itu sama sekarang waktu kakak magang gitu atau enggak kehidupan kakak sekarang deh? Kira-kira pengaruhnya apa sih dari ikut organisasi itu? Dari ikut hima ya. Jadi gini, mungkin kalau misalnya bisa dibilang tanpa hima gue pun nggak bisa jadi apa-apa. Asik, keren banget itu jawabannya loh. Karena gini, kan kalau misalnya di hima itu balik lagi sih sebenarnya ke tujuan gue waktu pertama kali gue lulus dari SMA. Gue tuh minat banget dalam bidang desain. Dan gimana caranya gue mengeksplorasi apa yang gue suka meskipun gue kuliahnya komunikasi nih. Nah, hima itu adalah salah satu tujuan gue untuk untuk mengeksplorasi hal tersebut. Akhirnya gue memutuskan untuk masuk hima. Dan waktu di hima sendiri itu kan gue juga divisi gue itu adalah desain grafis. Dan pada saat itu hima tuh memberikan gue sebuah wadah di mana gue bisa mengaplikasikan apa yang gue bisa dalam bentuk desain itu ke sosmednya mereka, terus habis itu ke acara-acara Hima e-commerce itu sendiri. Kan itu yang bisa bentuk portofolio gue pada akhirnya kan, membentuk diri gue sekarang. Dan implifikasinya di kehidupan gue bahkan detik ini adalah ya tanpa Hima pun gue nggak punya portofolio desain itu. Keren. Gitu. Kok jadi sedih? Sedih Nadanya. juga ya. Kira-kira kakak kalau hima bisa 3 periode bakal lagi nggak? Aduh, karena kebetulan kemarin gue pengen eksplor hal baru ya, jadi gue akhirnya memutuskan untuk tidak 3 periode, gue cuma 2 periode. 2 periode. Tapi itu cukup banget ya, karena Cukup. ngebangun portofolionya banyak banget ya kak dari 2 periode di hima ini. Betul Oke. sekali. Selain di dunia perdesainan nih, kita juga melihat Kak Pacel ini punya ketertarikan yang sangat amat besar mungkin di dunia musik gitu. Iya, betul. Asik, keren banget. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Kak Pacel mulai kayak aduh tertarik banget nih sama dunia musik itu sendiri? Dunia musik ya. Iya. Dunia musik tuh sebenarnya mungkin itu salah satu hobi yang ada pada diri gue dari kecil ya. Kalau misalnya tidak bisa dipungkiri, ya dari kecil sebenarnya minat musik tuh ada. Cuman yang bener-bener bikin gue kecemplung banget itu adalah pada saat 2017 mungkin kayak tiba-tiba ada sebuah momen di mana gue mendapatkan kesempatan untuk bisa diundang ke acara televisi di Indonesia kayak di Trans 7, Trans TV, terus habis itu acara-acara kayak Hitam Putih dan lain sebagainya. Itu awal mulanya gue merasa kalau musik itu tuh sebenarnya bisa mengantarkan gue pada dunia luas, pada dunia yang lebih luas lagi. Itu awal pertama kali gue minat terhadap musik. Terus apa lagi ya tadi pertanyaannya? Sorry banget nih. Aduh, Oke, Oh itu emang termasuk rangkaian acara kita. Jadi sih kayak emang pertanyaannya itu sejak kapan minatnya. Terus kalau nggak salah tuh Kak Pacel diundang ke TV tuh gara-gara ini ya yang Havana Unana. Iya Boleh sih. dong sih Keren. kita Aduh, kasih ya dengar ampun. teman-teman di rumah ini gimana Pasti, sih? iya coba kak gimana kak? Aduh, ya Allah. Kita ini udah ready banget kan komers di rumah buat dengerin udah. suaranya Kak Pacel. Ya. Masa lagu itu sih? Ya udah. Kan waktu itu viral gara-gara itu, boleh dong. Tapi iya sih. Terus gimana dong? Gue nyanyiin. Iya, boleh. Boleh. Sedikit aja gitu. Havana, unana. I put my heart is in Havana, unana. He took me back to his Atlanta, na na na. I put my heart is in Havana. There's something about its manner. Havana, unana. Wow, keren banget tepuk tangan buat Kak Pacel. Keren banget kak Pacel. Pantesan dimasuk ke TV ya dia. Oh iya. Nggak masuk ke radio, masuk TV. Apa sih? Tapi tetap suaranya bagus banget loh, Hai. Lu gimana sebagai seorang perempuan? Maksudnya apa nih? Ya kan
suara perempuan dia itu alto apa tenor kak? Enggak tenor sih sebenarnya, kalau suara perempuan alto mau apa sih sopran ya kak? Automatic. Bukan. Alto sopran. Kakak pernah ikut paduan suara nggak sih kak? Tapi kak? Pernah, jangan salah. Saya juga tergabung di UKM Gita Atfa loh. Oh my god, berarti emang ini keren banget ya dunia permusik, menarik banget. Menarik banget ya. Ini menarik banget ini kak. Ternyata kakak rangkap ya. Emang palu gada aja sih sebenarnya. Ya udah. Kalau gitu kita kembali ke pertanyaan selanjutnya nih kak. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Nama band kakak itu normatif. Kira-kira senormatif apa sih kak? Oh bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah asal usul tentang band kakak ini gimana kak? Terus kenapa kok kakak tiba-tiba jadi vokalis kan kak? Itu kakak digiring, bukan digiring. Giring Niji. Bukan. Itu udah jadi ini kan fokus mau jadi presiden katanya. Oh iya. Oke. Kakak diajak. tuh ya diajak apa kakak regis gitu. Kayak mendaftarkan diri. Woi, gue pacil. Oke, gimana kak? Gimana ya jawabnya ya? Oke, jadi sebenarnya normatif itu tuh milik duo yang ada di situ. Duonya itu adalah Adri Fahriansyah dan Ahmad Faisal. Dan duo itu adalah kakak beradik. Dan kebetulan yang satunya vokalis dan yang satunya lagi itu adalah gitarisnya. Mereka tuh produce musik berdua dan ya udah terbentuklah normatif. Dan normatif itu pertama kali terbentuk setahu gue ya. Setahu gue itu di tahun 2021. Itu juga terbentuk karena apa? Karena corona juga sih, itu berkah corona juga. Kalau menurut mereka bilangnya seperti itu. Dan kenapa gue tiba-tiba, kan kalau misalnya ditelusuri lagi nih dari perjalanan, mungkin kalian di sini taunya gue adalah seorang pacil yang karirnya tuh menyentuh di dunia kreatif gitu kan. Dari gue di Hima, terus mungkin pada saat gue magang dan lain sebagainya. Dan terkesan ketika gue udah ada dalam normatif ini tuh kalian melihat gue sebagai orang yang banting setir banget kan. Kayak bener-bener jomplang banget dari karir gue yang sebelumnya. Jadi dari duo kakak beradik ini, salah satunya adalah teman SMP gue, si Adri. Dan ini sebenarnya lucu sih, ada cerita lucu di balik gue join normatif ini. Jadi gue tuh join normatif karena ada salah satu teman gue yang temennya mereka juga, temennya banyak banget ya. Temannya teman gue punya teman ya temannya gue. Makanya gue kalau cerita tuh suka kayak gitu, hai. Ya udah, oke boleh kan dilanjut. Iya, pokoknya jadi ada teman gue, dia tuh lagi Instagram live. Dan pada saat lagi Instagram live itu ternyata mereka kalau nggak salah lagi tag bass atau lagi ngapain ya, pokoknya mereka lagi di studio musik. Pokoknya di studio rumahnya teman gue ini. Dan gue join di situ. Dan tiba-tiba kebetulan ada si Adri dan dia tuh tiba-tiba ngomong gini ke gue, lo mau nggak jadi backing vokalnya normatif gitu. Dan gue karena pada saat itu lagi iseng-iseng join live IG dan gue juga nggak mikir apapun pada saat itu, karena gue juga mikir gue juga lagi tidak melakukan kegiatan apapun gitu selain gue kuliah. Dan pada saat itu gue bilang oke, boleh gitu. Akhirnya gue join lah pada saat mereka pertama kali manggung. Enggak sih, bukan pertama kali banget manggung, tapi pada saat gue tuh pertama kali join normatif tuh pada saat ada showcase band lain namanya Temaram. Terus ya udah gue diajak untuk jadi backing vokal mereka. Dan pada saat itu gue masuklah ke dalam mereka dan dikenal sebagai Pacil normatif. Oke, berarti emang waktu itu situasinya karena emang lagi nggak ada kegiatan lain ya selain kuliah, jadi kayak oke lah nih boleh deh gue join. Keren banget. Gitu. Ternyata tidak menyia-nyiakan kesempatan. Yes, kayak keren. Masa gabut terus kan nggak enak ya. Nah, kalau dari Kak Pacil nih, kan udah ada di dunia kreatif, aka perdesainan, terus kayak sama di band nih. Nah, kalau Kak Pacil sendiri sebenarnya tuh mungkin secara garis besar sama-sama dunia kreatif ya, gitu kan, sama-sama dunia entertain, kreatif gitu. Nah, Kak Pacil tuh lebih nyaman di yang mana gitu? Gue orangnya fluktuatif sih. Sama dinamis. Enggak sih, maksudnya semua manusia tuh dinamis, pasti berubah-ubah kan. Tapi menurut gue tuh orangnya tuh bukan gak bisa stick sama satu hal sih, cuman gue tuh suka explore kesana dan kemari gitu. Nyoba yang lain gitu. Iya benar.
Dan ketika ada sesuatu yang menurut gue kayak, ih gue kayaknya belum pernah ngelakuin ini deh, kayaknya gue belum pernah ngelakuin itu deh, gue tuh orangnya gas terus gitu loh, kayak ih gue coba deh gitu. Tapi kalau misalnya masalah nyaman, sebenarnya gue ada di mana? Kalau boleh jujur sebenarnya desain visual itu tuh kayak sesuatu yang bisa gue kerjakan berulang-ulang gitu loh. Kalau misalnya menyanyi tuh kayak naturalnya gue, kayak ya udah gue bisa nyanyi, kayak ini anugerah Tuhan untuk gue, jadi ya nggak berat juga untuk dikerjain gitu. Kalau misalnya masalah nyaman atau enggak, mungkin lebih kayak eksternal sih. Eksternal kan banyak banget tuh. Kalau misalnya bedanya dunia kreatif, lo ada di misalnya nih desain itu kan jatuhnya kayak lu di balik layar, dan ketika lu menjadi vokalis, lu jatuhnya kayak di depan layar gitu. Dan ketika lu di depan layar, lo tuh otomatis menjadi seorang public figure karena lu mungkin nantinya lu akan diidolakan sama seseorang, atau mungkin nantinya lu akan dipandang sama seseorang. Dan itu menurut gue ada sebuah beban yang gue emban di situ, karena di balik lu menjadi seorang figur, selain lu diidolakan, lu mungkin nanti bakalan dicontoh. Nah mungkin itu pressure-nya di situ. Jadi kalau misalnya bicara masalah kenyamanan, ya gue lebih prefer untuk ya balik lagi ke ini gue, ke desain gue itu. Iya karena itu ya pressure tadi ya, kayak dilihat banyak orang, entah bakal jadi omongan orang kayak gitu ya. Overthinking ya Kak? Iya overthinking loh, sumpah. Jangan kalau malam suka nggak bisa tidur lagi, abis manggung. Insomnia. Belum kalau punya haters, Kakak udah punya haters belum Kak? Aduh masalah haters. Aduh, tapi pernah tahu. Jadi tuh gue open. Lu tahu si Krito nggak sih? Tahu. Lu tahu si Krito kan? Jadi tuh gue di Normatif juga dipercayai sebagai admin Twitter nih kebetulan. Oke. Jangan lupa di follow ya @normatifmusic. Jangan lupa di follow. Nah, kemudian gue tuh di Twitter itu kan juga gue merupakan sosok yang lumayan vokal di Twitter juga. Dan gue tuh input link si Krito gue di bio gue. Dan pada saat habis showcase Normatif, itu tuh gue terlihat sebagai sosok yang seneng banget nih gue habis ikut showcase band ini. Gue akhirnya memposting postingan gue di Twitter. Kayak gue foto sama vokalis gue foto sama temen-temen gue yang ada di situ. Maksudnya di situ tuh gue seperti diterima sama banyak orang, dan gue merasa seperti gue kenal sama orang-orang baru gitu loh. Dan itu merupakan kebahagiaan tersendiri untuk gue. Dan setelah hari habis showcase itu, gue merasa ada, entah kenapa ya, gue merasa ada sesuatu yang janggal, karena di si Krito gue tuh udah mulai ngomongin tentang ini, apa namanya, aduh personal jadinya, gimana dong? Mungkin berarti ada hal-hal yang kayak menyakitkan untuk dibaca. Iya, ada hal yang menyakitkan untuk dibaca, dan itu mungkin kayak gue merasa ada orang yang tidak suka pada saat gue lagi bahagia gitu. Dan itu nyangkutnya sama ya akibat dari gue ada di sini gitu loh. Akibat gue ada di sini, ada di posisi ini, entah itu posisi personal gue, atau mungkin kayak posisi gue ada di band gue, atau mungkin dan lain sebagainya. Banyak banget terpaan dan gonjangan pada saat gue habis showcase itu, kalau menurut gue. Dan pernah ada satu momen dimana di si Kripto gue tuh udah mulai nggak kondusif. Ini tuh ceritanya waktu gue buka lagi, itu tuh ada orang ngomong, sebenarnya ada satu orang yang lumayan santer banget gitu, di mention gini, sebenarnya dia tuh nggak peduli sama lo, dia tuh cuman ngeladenin lo karena ya dia bilangnya kayak gini, sebenarnya dia tuh udah enak sama lo, dia tuh sebenarnya cuma ngeladenin lo gara-gara bla 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 ya, pokoknya kayak gitulah. Dan itu ada sangkut pautnya juga sama gue ada di band ini gitu. Terus di situ gue kayak gimana ya? Berarti emang kayak dunia itu serem banget ya, apalagi kalau misalnya yang kayak tampil-tampil kayak gitu, ketemu banyak orang, dilihat banyak orang. Apalagi kan itu Kak Pacil nggak sendiri ya, pasti kan sama teman-teman
bandnya juga jadi omongan banyak orang nggak sih, Wing? Iya sih. Pokoknya setiap hal atau organisasi atau apapun atau band atau apapun itu pasti ada sisi gelapnya, Hai. Iya. Tapi Kak Pacil kalau kayak gitu tuh kayak gimana sih, kayak yaudah dibiarin aja apa gimana gitu ngatasinnya? Itu kan kayak hal yang kayak itu kalau gue bakal overthinking sih, bakal jadi sedih banget Gue gitu. juga pasti Overthinking itu jelas, pundung itu jelas, pasti ada pundungnya. Cuman pada saat itu ya udah akhirnya gue memutuskan untuk nge-keep sendiri, benar-benar nge-keep sendiri, dan kayak ya gue cerita sama orang juga cuman apa ya, garis besarnya doang, karena kan ya udah ada kejadian ini terjadi kepada gue gitu. Kayak ya udah, dan orang juga nggak perlu tahu. Mungkin kalau misalnya gue ya mungkin sebenarnya ini tidak boleh dicontoh. Jadi kalau menurut gue ya jadilah gelas kosong. Kalau misalnya lu udah kepenuhan nih gelasnya, you can share it with others, anjir. Nggak apa. Keren banget ya itu. Keren banget. Langsung jadi closing statement kali ya. Ini closing statement. Ini closing statement nih. Bisa dipindah ke akhir guys. Ntar tinggal template aja dia. Template yang tadi ya guys closing statementnya. Iya. Tapi itu benar-benar ya, ternyata Kak Pacil ini sangat kuat. Jadi bisa semangatin Kak Pacil ya. Enggak, jangan kayak gitu dong. Oh, nggak mau disemangatin Kak? Hujan. Enggak, maksudnya gini Jangan loh. dikasihanin gitu. Iya. Jangan pernah menganggap orang lain tuh kayak maksudnya gini loh, gue tuh bukan orang terkuat dan kayak gimana gitu, masih banyak juga kurangnya. Tapi ya sudah, kita seporsinya aja, secukupnya aja. Kalau kata Hindia, secukupnya. Gitu guys, berarti kayak di balik dunia entertain yang mungkin kelihatannya having fun aja nih di depan kamera, kan kayak ngangguk kayak Kak Pacil kalau lagi nyanyi gitu, tapi kayak di dalamnya juga banyak hal-hal yang kayak kita tuh nggak tahu kalau misalnya itu tuh kayak bisa bikin sedih, mungkin bisa bikin pressure buat diri si orangnya itu sendiri. iya betul. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh banget. Oke, pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya simpel. Oke. Itu rangkaian acara. Jatuh HP-nya. Jadi saya pengen nanya Kak, gimana harapan Kakak dalam beberapa waktu ke depan? Kakak kira-kira bakal berfokusnya kemana nih? Apakah Kakak akan lanjut mendalami dunia kreatif? Atau Kakak bakal mencoba hal-hal baru lagi kayak yang tadi Kakak bilang? Oke. Sebenarnya nih, gue tuh punya satu keinginan yang mungkin salah satu keinginan idealis gue juga ya. Kan kalau misalnya nyanyi itu, kalau misalnya nyanyi terus habis itu kayak waktu gue showcase kemarin gue nari, itu kan keinginan idealis ya. Tapi kalau misalnya realistis ya, gue bisa mencari sebuah peruntungan tuh ya mungkin dari dunia kreatif. Gue tuh sebenarnya gue pengen banget nyoba teater, sumpah. Gue pengen nyoba teater. Menarik nih. Gue tuh pengen nyoba dunia kayak menjadi talent atau mungkin menjadi apa ya, pokoknya berperan di depan kamera gitu. Itu kalau misalnya ngikutin keinginan idealis gue. Cuman kalau misalnya ke depannya nantinya gue mau ngapain, gue tuh sebenarnya udah mikir kalau misalnya gue pun harus menekuni dunia kreatif gue lebih lanjut lagi, ya gue akan menekuni desain gue. Terus mungkin nantinya ke depan semoga aja gue bisa bikin sebuah agensi, kan itu cita-cita juga ya, itu kan cita-cita juga. Atau mungkin gue membentuk brand gue sendiri, karena gue juga sebenarnya kan gue pernah magang juga di lokal brand, dan gue kayak cukup terinspirasi dari ownernya juga, dan ownernya juga merupakan mentor gue yang sampai detik ini juga masih berhubungan baik sama gue. Dan ya dia cukup membuat gue termotivasi, kayak pada saat itu dia nyuruh gue, kenapa kamu nggak coba bikin gitu. Dan mungkin itu adalah salah satu angan-angan gue yang mungkin ada gitu loh, ada sampai detik ini di gue begitu. Berarti kayak tetap menekuni dunia desainnya Kak Pacil ini, tapi sembari mungkin mencoba hal-hal baru sebagai apa ya, sampingan. Iya gitu. betul. Keren. Oke, selanjutnya ada apa nih, Hai? Oke, mungkin tadi tuh bakal jadi pertanyaan penutup kita nih. Selanjutnya kita mau dengar kata-kata bijak, motivasi, kata-kata inspiratif dari Kak Pacil. Kayaknya itu tadi udah gue sebut tadi ya, pas di tengah-tengah nggak sih? Boleh di kopas? Enggak. Oke, boleh disebutin lagi dong mungkin. Copy paste aja ya. Kalau menurut gue sih closing statement nih. Jadilah selalu gelas kosong. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang udah lu punya sekarang. Karena
gelas itu akan berfungsi, seseorang atau mungkin semua hal itu akan berfungsi ketika dia benar-benar tidak berisi. Karena kalau misalnya lo bayangkan juga, kalau misalnya gelas udah terisi penuh, dia juga tidak akan bisa berfungsi lagi, dan jadilah seperti itu. Keren banget. Tepuk tangan untuk Kak Pacil semuanya. Mungkin segitu aja dari kita. Makasih banget buat Kak Pacil yang udah jauh-jauh dari Jakarta Utara ke selatan Jakarta buat ngisi podcast ini. Ujung ke ujung ya. Selatan ke utara, tak juga. Aku temukan. Bukan temukan ya kayak. Aku berjumpa. Welly kan Kak, Welly? Iya, Welly Wongka. Coklat dong. Oke, sekali lagi makasih buat Kak Pacil atas kehadiran hari ini. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak. Oke, kalau gitu gue Haya, Gue Wawing, gue Pacil. sampai ketemu di episode selanjutnya.